Ekstremis agama bersekongkol melawan Pak Syakur dan menekan pihak berwenang. Orang-orang yang menganut ideologi teroris adalah yang sebenarnya mengejarnya. Di tangan saya ada laporan teknis mengenai kejahatan cyber. Laporan ini menyangkut seorang penentang Rasulullah SAW yang paling keji bernama Syakur. Jadi saya ingin memohon kepada pengadilan untuk menggantungnya dalam waktu dekat. Orang celaka ini harus dijatuhi hukuman mati. Alasan buku-buku kami dilarang adalah karena para ulama yang sama ini tahu bahwa jika orang-orang membaca buku-buku itu dari awal hingga akhir, semuanya akan menjadi jelas. Tapi ada agenda yang sedang dimainkan di sini. Pak Syakur menghadapi pengadilan di pengadilan anti-terorisme di Pakistan. Prosesnya dipercepat begitu cepat, sehingga beliau diadili dan dijatuhi hukuman dalam waktu tepat 1 bulan. Sangat tidak biasa. Salah satu hakim adalah pelanggan lama Pak Syakur. Hakim dalam kasus ini, ketika beliau sedang menempuh pendidikan, beliau biasa datang ke toko saya untuk membuat kacamata karena penglihatannya lemah. Kadang-kadang saya bahkan menawarkan beliau teh. Pada saat itu beliau adalah mahasiswa dan sedang belajar. Saya tidak menyadari bahwa beliau telah sampai tingkat ini di mana beliau telah mencapai posisi yang begitu tinggi. Jadi ketika saya dihadapkan ke pengadilannya untuk pertama kalinya, sang hakim melihat saya dan berkata, "Hai orang baik, apa yang Anda lakukan di sini?" Ini hal pertama yang beliau katakan kepada saya. Para ulama dan orang dari komunitas kami juga berdiri di sana. Saya dan rekan saya ada di sana dalam borgol. Beliau berkata, "Hai orang baik, apa yang kamu lakukan di sini?" Semua berharap bahwa beliau akan dibebaskan dalam seminggu, dan mereka mengatakan pengacara juga menyarankan tidak ada apa-apa dalam kasus ini. Dan beliau didakwa dengan tuduhan penistaan agama dan terorisme yang bisa Anda lihat sangat menggelikan untuk pria seusianya. Kasus pengadilannya sangat tidak adil. Satu-satunya orang yang bersaksi melawannya adalah polisi yang menangkapnya. Orang-orang yang melakukan operasi penyergapan juga menjadi saksi. Beliau tidak mengalami pemeriksaan silang yang signifikan, dan itu sudah menjadi kesepakatan, seperti yang mungkin Anda katakan. Pak Syakur tidak dibebaskan. Dan pria yang benar-benar tidak bersalah ini, dalam bahasa kami di Inggris, istilahnya adalah dijebak. Undang-undang yang dirancang untuk menangani penjahat dan teroris tingkat tertinggi digunakan untuk menghukum seorang tukang kacamata berusia 80 tahun karena memiliki buku-buku keagamaan yang mengajarkan kedamaian. Mungkin tidak ada seorang pun di bumi ini yang melihat atau berbicara dengannya dan menganggap beliau seorang teroris. Jadi itu membuat kasus beliau semakin mengejutkan dan konyol. Pak Syakur menunggu untuk mendengar hukumannya. Hakim duduk dan pembaca bersamanya. Hakim berkata, "Berdirilah di sini." Dan kami pergi ke sana dan berdiri. Kami hanya berdiri di sana selama 2 menit. Hakim berkata, "Anda dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan kerja paksa dan harus membayar denda Rp600.000. Itu bermotif politik, itu bermotif ideologi, dan tidak pernah ada kesempatan." Beliau diberi hukuman yang sangat berat, 5 tahun plus 3 tahun, plus tidak membayar denda, tambahan 3 bulan, dan kemudian 6 bulan. Jadi beliau bisa menghabiskan waktu hingga 9 tahun di penjara. Dengan kekerasan massa dan mentalitas ini, dan semua orang takut pada massa, tidak mungkin baginya mendapatkan keadilan. Anda tahu, berusia lebih dari 80 tahun dan menjadi tahanan nurani, ketika satu-satunya kejahatannya adalah memiliki literatur dari komunitasnya sendiri, benar-benar menggelikan. Bagaimana mungkin Anda mencoba dan menghukum dengan hukuman kriminal terberat seorang teroris berusia 80 tahun? Maksud saya, itu tidak masuk akal. Ini menjadi simbol ketidakadilan di Pakistan. Ini sulit dipercaya. Sejujurnya, hanya untuk memahami bahwa orang seperti beliau bisa dituduh, itu menunjukkan keadaan pikiran masyarakat pada dasarnya. Itu adalah tekanan dari para ulama. Mereka takut dengan ulama. Ini pemahaman saya. Seandainya mereka takut pada Tuhan, mereka akan menunjukkan keadilan. Ini ketidakadilan. Apa yang telah saya lakukan? Apakah saya melakukan kejahatan? Saya hanya menjual buku-buku komunitas saya sendiri. Buku-buku itu telah dijual selama lebih dari 100 tahun sekarang. Apakah ada buku-buku baru yang dijual setelah 115 tahun sekarang? Saya menjual Al-Quran suci, dan saya juga memiliki beberapa buku lain untuk dijual. Hanya karena mereka takut pada para ulama, bukan Tuhan.
Istri saya menelepon saya dan beliau sangat tertekan bahwa beliau telah ditangkap. Saya tidak percaya bahwa semua ini telah terjadi. Kami semua dalam keadaan syok. Saat tumbuh, kami tahu dari cerita-cerita apa yang telah dilalui kakek. Beliau pernah ditangkap sebelumnya, tapi kali ini seperti tidak nyata. Ini seperti kejutan bagi sistem, saya kira. Awalnya itu mengejutkan dan mengkhawatirkan, tapi kemudian kepercayaan kepada Allah mulai muncul, dan kemudian ketahanan datang. Putri beliau mengunjungi penjara. Itu sangat sulit bagi kami. Kami menangis dan ayah saya juga menangis, tapi beliau masih menghibur kami dan mengatakan bahwa kalian harus tetap tegar. Hal-hal seperti ini selalu terjadi. Jika kita telah menerima Ahmadiyah, maka kita juga harus memberikan pengorbanan untuknya. Dan beliau tampak sangat sedih karena sebelum itu mereka telah memukulinya 1 atau 2 kali. Suatu kali ketika Departemen Anti-Terorisme menangkap saya dan membawa saya pergi, mereka membawa saya ke tempat di mana mereka memiliki penjara yang mereka gunakan untuk menahan saya. Di sana mereka memukuli saya, mereka mendudukkan saya di kursi dan seorang petugas berdiri di belakang saya yang berkata, "Turunkan tanganmu." Ada pamflet Hadrat Masih Maud Islam dan mereka membalik halamannya. Saya tidak ingat nama buku tempat halaman-halaman ini diambil dan dia berkata kepada saya dalam bahasa Punjabi, "Lihat apa yang telah ditulis Mirza." Jadi saya menjawab dengan mengatakan bahwa beliau hanya menulis tentang Allah dan Rasulnya. Lalu ia memukuli saya, bahkan hingga 15-20 kali. 2 gigi saya patah. Beliau tidak memberitahu kami apa yang terjadi di penjara Pakistan atau bagaimana perlakuan di sana. Yang beliau katakan hanyalah bahwa beliau baik-baik saja dan mereka merawat saya, padahal semua orang tahu jenis perlakuan buruk yang terjadi di penjara. Beliau selalu tampak begitu ceria, sangat bahagia dan orang yang sangat baik, bahkan hanya dari melihat fotonya. Jadi agak mengejutkan. Saya pikir ketika kami mengetahui beliau sebenarnya berada di sel teroris. Ayah saya tidak suka kami datang ke sana, jadi beliau memberitahu kami bahwa kami tidak boleh pergi ke sana lagi, agar tidak ada bahaya yang menimpa istrinya atau anak-anaknya. Beliau ditahan di penjara, dan meskipun semua petisinya ke pengadilan tinggi, tapi tidak pernah didengar, tidak pernah sampai. Anak-anak muda yang tumbuh di sini, mereka tidak menyadari bagaimana Ahmadi di Pakistan. Sebenarnya menderita. Kami mengadakan pertemuan pertama kami berdua menangis. Jadi saya katakan, bacalah la ilaha illallah, anta subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Saya katakan, bacalah itu, dan semuanya akan baik-baik saja. Saya pergi menemui Huzuri Anwar Ayyadahullah Ta'ala Birsil Aziz. Doa-doa Huzur dan perhatian pribadi beliau yang sebenarnya membuahkan hasil. Saya menulis surat kepada Huzur, keluarga dan anggota jemaat memberitahu saya bahwa Huzur berdoa untuk Anda. Jadi saya katakan itu lebih dari cukup. Ada kepastian di dalam diri Anda. Serahkan kepada Tuhan, biarkan perahu menjalani jalannya dan putuskan jangkarnya. Tidak ada yang lain yang masuk ke hati saya selain ini. Pemerintah Pakistan secara tidak adil telah memenjarakan beliau karena menyebarkan keyakinan Ahmadiyah. Pemerintah Pakistan seharusnya tidak hanya menggugurkan semua tuduhan dan membebaskan Abdul Shakur, tetapi juga menghormati dan melindungi hak-hak dasar semua anggota komunitas Ahmadiyah Pakistan.
Ada orang-orang di seluruh dunia, termasuk banyak pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengangkat kasus Abdul Shakur Sahib. Kebetulan ada pejabat di Amerika Serikat yang sangat bersemangat tentang kasus khusus ini.